إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang rahimakumullah, pertama-tama seperti biasa mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan, ada dua nikmat, maghbun fihima katsiran minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu selalu lalai atau terlupa kepadanya. Nikmat apa itu? As-sihha wal faragh. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang selalu istiqamah di jalannya. Karena ingat selalu sabda Nabi, kata Nabi, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apalagi hari Jumat ini adalah hari disunahkan memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau pula selaku khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin yang rahimakumullah, baru saja kita melewati bulan Ramadan, di mana diakhiri dengan adanya perayaan Idul Fitri. Telah kami terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa Idul Fitri itu sendiri, Id artinya kembali dan Fitri artinya makan. Jadi Idul Fitri adalah di mana kita yang tadinya dilarang untuk makan selama sebulan penuh, maka di hari Idul Fitri kita kembali makan dan diharamkan untuk berpuasa pada hari itu. Jadi pada 1 Syawal diharamkan untuk berpuasa pada waktu itu. Sesoleh-solehnya orang soleh, dia tidak akan berani berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah Idul Fitri, hari kita kembali makan. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk makan, maka orang-orang yang punya harta pada waktu itu diwajibkan untuk membayar zakat fitri atau zakat makanan, supaya orang-orang yang tidak bisa makan pada hari itu. Makanya disebut dengan Idul Fitri. Ramadan adalah bulan pelatihan seharusnya untuk kita. Jadi harusnya selepas Ramadan kita bisa lebih baik daripada waktu sebelumnya. Kenapa tidak? Di bulan Ramadan kita dilatih untuk tidur cepat. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa bangun lebih awal. Begitu juga di bulan Ramadan kita dilatih untuk bangun lebih awal, untuk bisa melaksanakan salat malam dan makan sahur. Di bulan Ramadan kita juga diajarkan pelatihan untuk menghidupkan malam, baik itu dengan salatnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya dan ibadah-ibadah lainnya. Supaya apa? Di setelah bulan Ramadan kita terbiasa untuk melakukan ibadah malam.
Makanya dalam bulan Ramadan begitu banyak pahala-pahala yang sekalipun kita tidak minta ampun kepada Allah, di bulan Ramadan kita diampuni. Sekarang kita mau minta ampun kepada Allah, ya harus otomatis kita minta ampun, minimal istighfar. Astaghfirullah, ya Allah ampuni saya. Tapi kalau di bulan Ramadan, sekalipun kita tidak beristighfar, kita melakukan amalan saja, maka sudah diampuni dosa. Seperti yang kita sebutkan hadis Nabi, misalnya Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana", siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, atau "Man qama Ramadhana", siapa yang melaksanakan ibadah malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dia tidak minta ampun. Bagaimana kalau minta ampun di bulan Ramadan? Maka karena setelah bulan Ramadan harusnya adalah bulan memetik hasil dari pelatihan kita, harusnya di bulan Syawal ini kita tidak istilahnya downgrade atau menurun. Harusnya kita sudah bisa meningkatkan amal ibadah kita karena kita telah melalui bulan pelatihan. Kaum muslimin yang rahimakumullah, makanya ulama-ulama kita dulu 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka itu berdoa. Salah satu doanya adalah Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikan kami pada fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Itu ulama-ulama kita. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah rindu dengan bulan Ramadan, dengan bulan pelatihan. Maka 6 bulan sebelumnya dia berdoa terus, wa ballighna fi Ramadan, wa ballighna fi Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan, mulai dari Syawal sampai bulan ke-6 berikutnya, mereka berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana. Mereka berdoa semoga amal ibadah puasanya di bulan Ramadan dan amal ibadah lainnya itu diterima. Karena tidak ada yang menjamin amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Makanya ulama kita 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa supaya diterima amal ibadahnya, dan 6 bulan menuju Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Makanya di bulan Syawal ini ada amalan yang Nabi sendiri sebutkan, di mana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana", siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita sudah termasuk karena kemarin kita sudah lalui. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, thumma, kemudian atba'ahu sitta, kemudian dia ikutkan 6 hari min Syawal, dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, yaitu puasa Syawal, maka dia mendapatkan pahala kana kasyamud dahr, seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Jadi setelah Ramadan dia tidak down, dia tidak turun, tapi dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi, kana kasyamud dahr, maka dia akan mendapatkan amalan pahala seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Jadi kita tahu bahwa dalam Islam, 1 kali kita buat dosa, dosanya dicatat 1. Tapi kalau berbuat kebaikan itu minimal dilipat gandakan asyru amsalihah, 10 kali lipat. Itu enaknya orang Islam. Buat dosa dicatat 1, buat pahala dilipat gandakan 10. Makanya kata Nabi, alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif harf, lam harf, mim harf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kita baca saja alif lam mim, pahalanya sudah 30. Makanya kata ulama, kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kalau kita kalikan 10 sama dengan 30. Dan 6 hari di bulan Syawal, kalau kita kalikan 10 sama dengan 60. Totalnya 360. Jadi kalau kita puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, samalah pahalanya setahun penuh atau 360 hari.
Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tentang puasa Syawal ini jumhur ulama mengatakan sunnah, baik mazhab Syafi'i yang kita anut di Indonesia, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, semua mengatakan puasa Syawal adalah sunnah. Hanya satu mazhab yang mengatakan makruh, yaitu mazhab Maliki. Kenapa? Karena hadis tentang puasa Syawal ini hanya ada satu, yaitu tadi yang saya sebutkan, man shama ramadhana tsumma wasita min Syawal kana kasiyamad dahar. Dalam mazhab Maliki hadis ini disebut hadis ahad, hadis tunggal. Dan dalam mazhab Maliki mereka itu ulama kan sepakat ada 4 dalil. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. Sedangkan dalam mazhab Maliki ada pengambilan dalil dari amalan Ahlul Madinah. Jadi kalau orang Madinah mengamalkan, maka menurut mazhab Maliki sunnah. Kalau orang-orang Madinah tidak melakukan, maka dalam mazhab Maliki mengatakan tidak sunnah. Maka dalam mazhab Maliki memandang puasa Syawal ini tidak diamalkan oleh orang-orang Madinah, maka dalam mazhab Maliki puasa Syawal ini makruh. Tapi mayoritas ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi mengatakan puasa Syawal ini adalah sunnah. Karena hadisnya sahih, walaupun hanya hadis ahad atau hadis tunggal yang satu-satunya saja. Lalu bagaimana tentang cara pelaksanaannya? Dalam mazhab Syafi'i, afdalnya puasa Syawal ini dimulai start pada hari kedua. Jadi sehari setelah Lebaran, hari kedua, afdalnya, utamanya sudah puasa di situ selama 6 hari, yaitu hari ketiga, hari keempat, 5, 6, 7. Itu afdalnya menurut dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak apa berselang-selang. Mau hari ini puasa, mau nanti puasa 2 hari kemudian, mau 3 hari kemudian puasa, selama masih di bulan Syawal, dia niatkan untuk puasa Syawal, maka sudah dihitung sebagai puasa Syawal. Bahkan dalam mazhab Hanafi dianjurkan untuk berselang-seling, tidak berurutan sebagaimana yang dikatakan atau diafdalkan oleh mazhab Syafi'i. Maka selama bulan Syawal ini baiknya kita mengamalkan pahala atau amalan puasa sunnah Syawal selama 6 hari ini. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana orang yang punya hutang di bulan Ramadan? Apakah dia harus melaksanakan puasa Ramadannya dulu diganti lalu puasa bulan Syawal? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang tekstual dengan hadis tadi. Nabi tadi katakan man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Thumma, kemudian atba'u sittan Syawal. Kemudian dia tambah 6 hari. Maka menurut ulama pertama, karena ini hadis dispesialkan, dikhususkan untuk orang yang shoma Ramadan, yang berpuasa pada bulan Ramadan. Maka orang yang punya hutang di bulan Ramadan harus bayar dulu, wajib qada puasanya dulu. Karena puasa Ramadan hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Maka membayar hutang puasa itu wajib ketimbang puasa sunnah. Maka menurut ulama pertama, maka bayar utang dulu lalu ditambah puasa Syawal. Namun menurut ulama kedua tidak seperti itu. Menurut ulama kedua boleh mengutamakan puasa Syawal dulu di bulan Syawal, nanti bulan Ramadan setelah bulan Syawal atau setelah pelaksanaan puasa Syawal. Kenapa? Karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu baru melunasi hutang puasanya ketika di bulan Sya'ban. Jadi ibunda kita Aisyah baru melunasi hutang puasanya ketika mendekati bulan Ramadan. Maka tidak mungkin kita katakan bahwa istri Nabi tidak berpuasa Syawal. Maka ulama kedua mengatakan boleh melaksanakan puasa Syawal dulu, barulah nanti melaksanakan bayar utang puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan bisa
waktunya sampai bulan Sya'ban. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir ada juga ulama kita yang membolehkan untuk saudara-saudara kita yang memang terlampau banyak utang puasa Ramadannya untuk mengikutkan niat puasa Syawal. Jadi dia niat puasa Ramadan, bayar utang puasa Ramadannya dengan diniatkan juga untuk puasa Syawal. Maka dia akan mendapatkan keutamaan puasa Syawal dan terlepas juga hutang puasa Ramadannya. Dengan catatan dia meniatkan untuk puasa Ramadannya, bukan untuk puasa Syawal. Tapi kalau dia niatkan untuk puasa Syawal, lalu dia niatkan untuk puasa Ramadan, maka itu tidak sah. Karena yang wajib harus diutamakan daripada yang sunnah. Semisal orang yang datang ke masjid, dia niatnya tahiyatul masjid, namun ternyata orang sudah melaksanakan solat 5 waktu. Maka mau tidak mau dia melaksanakan solat 5 waktu. Maka ketika dia melaksanakan solat 5 waktu yang wajib, otomatis dia akan mendapatkan pahala, nilai pahala dari tahiyatul masjid. Tapi ketika dia meniatkan untuk tahiyatul masjid, lalu dia niatkan untuk solat subuh misalnya, maka dia hanya mendapatkan niat pahala sunnah tahiyatul masjid dan pahala solat subuh yang wajib tidak sah. Begitu juga dengan puasa qada. Kalau dia niatkan qada puasa Ramadan di bulan Syawal, maka dia tetap akan mendapatkan keutamaan Syawal walaupun tidak sama pahalanya setahun penuh. Tapi kalau dia niatkan puasa Syawal lalu dia mau niatkan juga untuk puasa Ramadan, maka itu tidak sah. Wallahu a'lam. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kaum muslimin yang jemaah rahimakumullah, dalam bulan Syawal ini juga ada tradisi yang baik di Indonesia, yaitu halal bihalal. Halal bihalal ini murni produk buatan Indonesia, maka tidak akan kita temui di negara lain. Ini adalah tradisi kita, tradisi yang baik. Apa itu halal bihalal? Halal bihalal adalah tradisi meminta penghalalan. Jadi boleh jadi selama ini kita punya salah dan kita tidak pernah meminta maaf kepada orangnya, maka dalam tradisi itu kita pertemukan semua orang lalu kita minta penghalalan di dunia ini. Karena kalau kita minta penghalalan di akhirat nanti, maka amal pahala kita yang nanti digantikan untuk menebus. Tapi kalau di dunia kita minta penghalalan dan orangnya menghalalkan atau memaafkan, maka urusan di akhirat selesai. Maka tradisi yang baik ini marilah kita hidupkan. Marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wafatkan kami syahid syahidah, mujahid mujahidah, wa imata ala firashi, walaupun kami mati di atas tempat tidur kami. Ya Allah, tolong bantu kami, tolong tuntun lidah kami, tolong tuntun lisan kami ketika malaikat maut datang menjemput kami untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang saleh, yang semua bermanfaat untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.